Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan orang mulai ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang aqidah dari kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dan As-Sunnah As-Sahihah. As-Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada minggu kemarin kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yakni bab tentang haqqullahi 'alal ibad. Bab tentang hak Allah atas para hambanya. Sekarang kita masuk bab berikutnya, yakni anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Jenis-jenis tauhid dan faedah-faedahnya. Perlu untuk diketahui bahwa kata faidah dalam bahasa Arab itu sedikit berbeda, atau dapat kita katakan lebih luas maknanya dari kata faidah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata faidah, kita sering mendengar ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata faidah adalah manfaat atau kegunaan. Ini yang biasa kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, arti kata faidah adalah ma yustafadu min ilmin au amalin au malin au ghairihi. Apa-apa saja yang bisa dipetik dari ilmu, dari amalan, dari harta atau selainnya. Sehingga kalau kita mendengar kata faidah dalam suatu pembahasan ilmiah, dalam kitab-kitab agama, dalam pembahasan ilmu syar'i, itu bisa berarti apa-apa yang bisa dipetik dari suatu ilmu, dari suatu hadis, dari suatu ayat Al-Quran, dari suatu penjelasan ulama, dan lain sebagainya. Dan bisa juga memang faedah dari suatu amalan, manfaat atau fadilah dari suatu amalan. Sehingga bab ini bisa bermakna membahas jenis-jenis tauhid dan hal-hal atau poin-poin penting yang berkaitan dengan tauhid, dan bisa juga ya, sebagaimana nanti penulis akan sebutkan di pertanyaan nomor 11 atau 12, bahwa faedah yang dimaksud di sini adalah manfaat atau fadilah, keutamaan seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar tambahan supaya kita mengetahui beberapa istilah dalam pembahasan ilmu syar'i. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Kita masuk pada pertanyaan nomor 6. Limadza arsalallahu rusula? Pertanyaan nomor 6. Mengapa atau untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam? Jawabannya al-jawab, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk berdakwah ila ibadatihi, berdakwah menyeru manusia supaya mereka hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Wa nafyi syirki anhu, dan menafikan dan meniadakan dan membuang segala macam syirik, segala macam sekutu, tandingan-tandingan darinya, dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugas para nabi dan rasul. Mereka berdakwah, tugas utamanya adalah untuk mengajak manusia, mengajak para mad'u, para manusia yang mereka seru, untuk semata-mata beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meniadakan, meninggalkan, menjauhi, menolak, membuang segala macam perbuatan kesyirikan. Dalilnya, Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan, untuk mendakwahkan kepada manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang namanya taghut, ya, taghut kata Syekh di sini, at-taghut asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Taghut adalah syaitan yang menyeru kepada peribadatan kepada selain Allah. Perlu kita jelaskan terlebih dahulu, mungkin untuk menambah kejelasan, bahwa para ulama menjelaskan berbagai macam penjelasan tentang makna taghut. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini imamnya negeri Madinah, imam Darul Hijrah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Taghut adalah segala sesuatu atau setiap yang diibadahi, yang disembah selain daripada Allah. Jadi kata Imam Malik, taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi patung-patung, berhala-berhala, kuburan-kuburan, roh-roh, yakni jin-jin penunggu, pusaka-pusaka, keris-keris, tombak-tombak yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, semua ini adalah taghut. Akan tetapi definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Malik itu juga ada
kekurangan, ada keterbatasan. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam misalnya, meskipun beliau itu diibadai oleh orang-orang Nasara, Nabi Isa alaihi salam bukanlah taghut. Sekali lagi, Nabi Isa alaihi salam meskipun diibadai oleh orang-orang Nasara, beliau bukanlah taghut. Kenapa? Karena beliau tidak ridho. Beliau tidak rela atas penyembahan tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Al-ayah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan di samping Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku untuk aku mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau pasti mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tidaklah aku katakan kepada mereka," yakni tidaklah Nabi Isa katakan kepada manusia, "illa amartani bihi," kecuali sesuai dengan apa yang engkau perintahkan kepadaku, "an i'budullaha rabbi wa rabbakum," yakni sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini di surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Sehingga Nabi Isa alaihi salam bukanlah taghut, karena beliau tidak ridha, tidak memerintahkan untuk manusia beribadah kepada beliau. Bahkan beliau berlepas diri atas perbuatan orang-orang yang mengibadai beliau, yang menyembah beliau. Demikian pula para nabi lainnya alaihimussalatu wassalam, dan orang-orang yang saleh yang dijadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal mereka tidak ridha atas hal tersebut, mereka bukan atau tidak bisa dinamakan sebagai taghut. Sehingga sebagaimana kami katakan, definisi tadi meskipun sangat bagus, tetapi ternyata masih ada kekurangan atau keterbatasannya. Adapun definisi yang lain dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Mufassir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang terkenal. Salah satu karyanya adalah tafsir Ibnu Katsir. Beliau mendefinisikan taghut persis seperti yang dijelaskan oleh penulis kitab ini. Kata Ibnu Katsir,
taghut adalah asyaitanu wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Taghut itu adalah syaitan dan segala apa yang dihias-hiasi olehnya dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa taghut adalah syaitan dan segala apa yang dihias-hiasinya dari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Definisi ini, wal ilmu indallah, adalah definisi yang lebih dekat, akrab kepada makna yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai faidah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, pada hakikatnya, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah itu kembalinya atau terhitungnya itu sebagai peribadatan kepada syaitan. Hakikat segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, apakah itu kepada pohon, apakah itu kepada batu, kepada gunung, kuburan, itu sebenarnya kembalinya, terhitungnya adalah peribadatan kepada syaitan. Mengapa demikian? Di antaranya karena pelaku-pelaku kesyirikan itu telah mengikuti langkah-langkah syaitan dalam menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan satu keterangan pun tentang hal tersebut. Oleh karena itulah, di dalam surah Yasin ayat ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian? Bukankah telah aku ambil janji kepada kalian? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Allah ta'budu syaitan. Agar janganlah kalian mengibadai, agar janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jal mencela orang-orang yang celaka dari antara penghuni neraka, bahwa bukankah Allah telah memperingatkan mereka dari peribadatan kepada selain Allah, itu Allah sebut peribadatan kepada syaitan. Sehingga sebenarnya semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala, itu hakikatnya, kembalinya, terhitungnya, merupakan peribadatan kepada syaitan. Yang berikutnya bahwa memang syaitan itu senantiasa menghias-hiasi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Merekalah yang sejatinya misalnya menampakkan diri seperti wujud orang yang sudah meninggal dunia. Menimbulkan suara-suara, melakukan berbagai tipuan-tipuan, tipu muslihat di tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini pernah dikisahkan dalam riwayat An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan kisah mengenai berhala Al-Uzza. Ya, di antara berhala-berhala orang Arab itu yang terkenal ada 3. Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Afara'aitumul Lata wal-Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Di surat An-Najm ada 3. Lata, Uzza, dan Manah. Nah, Al-Uzza, berhala Al-Uzza,
itu bentuknya pohon besar. Jadi berhala Al-Uzza itu bentuknya pohon besar. Di mana pohon tersebut ketika ada orang yang berdoa, ada orang yang beriktikaf. Beriktikaf itu kalau bahasa orang sekarang itu semedi. Itu namanya ya iktikaf sebenarnya. Menetapi suatu tempat, berdiam di situ, tujuannya untuk mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri kepada penghuni pohon tersebut, itu namanya iktikaf. Maka itu kesyirikan. Semedi, kemudian topo, itu kesyirikan. Ya. Kalau ada orang yang berdoa, iktikaf, bertapa, bersemedi di situ, bermalam di situ, maka dia akan mendengar suara-suara yang menjawabnya. Jadi sering sekali ada orang yang meminta, kemudian ada suara yang menjawab. Di mana ternyata yang biasa menjawab orang-orang yang berbuat kesyirikan di tempat tersebut adalah jin atau syaitan yang perempuan. Jadi syaitan perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Allah musta'an. Yang mana akhirnya jin ini atau syaitan ini kemudian dibunuh oleh sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk menghancurkan berhala Uzza ini. Jadi ketika itu pohonnya sudah ditebang, tapi kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid ibn Walid kembali karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan engkau belum menghancurkan berhala Al-Uzza. Ternyata sampai ke sana ditemukanlah jin wanita ini, jinniyah. Seorang jin wanita atau syaitan wanita kemudian dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Barulah ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kau betul-betul telah menghancurkan berhala Al-Uzza. Maka jangan heran bila di tengah-tengah umat Nasara misalnya dijumpai ada patung Bunda Maria menangis, atau ada orang melihat patung atau salib seolah-olah terpengaruh misalnya. Ini sangat mungkin karena adanya permainan syaitan. Itulah juga mengapa orang-orang Nasrani menaruh salib-salib mereka di kamar-kamar pasien, di rumah-rumah sakit mereka. Karena memang hal itu dapat mempengaruhi para pasien, khususnya para pasien yang sedang dalam keadaan sakarat, supaya mereka goyah. Dan ini memang perkara yang sangat-sangat berbahaya, wal'iyadzubillah. Sebagai faidah, ma'asyiral muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah, Al-Imam Az-Zarnuji, beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau telah menyebutkan dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim bahwa terdapat beberapa hal yang bisa melemahkan hafalan seseorang. Jadi ketika beliau menyebutkan ada beberapa hal yang bisa melemahkan hafalan seorang, di antaranya adalah melihat pada salib-salib ini. Wal ilmu indallah. Jadi ini termasuk di antara pengaruh-pengaruh syaitaniyah dalam patung-patung dan berhala-berhala dan segala bentuk-bentuk yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari hadis adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para nabi itu ikhwah, mereka semua adalah bersaudara. Wa dinuhum wahid, tetapi agama mereka adalah satu. Agama mereka satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Tapi agama mereka, seruan mereka, dakwah mereka, intisari dakwah, intisari agama para nabi adalah satu, yakni
mentauhidkan Allah dan menjauhi atau meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan nomor 7. Ma huwa tauhidur rabbi? Ya, di sini penulis mulai menjelaskan jenis-jenis tauhid. Ya, ada 3 jenis tauhid, ada 3 macam tauhid. Yang pertama, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rububiyah? Tauhidur rabb. Apa itu tauhid rububiyah? Jawabannya, al-jawab, tauhid rububiyah adalah tauhiduhu bi af'alihi. Tauhid ar-rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus hanya bagi Allah. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Kal khalqi, seperti menciptakan makhluk, wat tadbiri, dan mengatur jagat raya, mengatur makhluk, mengatur alam semesta. Wa ghairihima, dan yang selain keduanya. Ini semua yang disebutkan oleh penulis di sini merupakan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan atau hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan selain daripada Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang mengatur alam semesta, bahkan satu saham pun dalam pengaturan alam semesta, penciptaan para makhluk. Tidak ada yang memiliki sedikit pun saham dalam hal tersebut. Demikian pula memberi rizki misalnya. Memberi rizki kepada para makhluk. Ini adalah perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya mungkin, lah itu ada manusia yang mencipta sesuatu. Maka pada hakikatnya itu bukan mencipta. Bisa dinamakan mencipta, tapi pada hakikatnya itu tidak mencipta. Karena itu hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Demikian pula kalau manusia itu mencipta, maka kreativitasnya, kecerdasannya, akal pikirnya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya kembalinya kepada Allah. Ya, manusia tidak bisa menciptakan sel, itu tidak bisa. Itu hanya bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, kalau sekarang ada stem cell, ya sel kemudian dikembangbiakkan. Kultur jaringan itu hanya ngambil dari sel yang sudah ada, kemudian diperbanyak. Tidak bisa manusia membentuk satu sel sendiri, tidak akan bisa. Ini. Bahkan dia menciptakan satu unsur tanpa ada bahan-bahan, tidak akan bisa. Inilah bahwa mencipta itu hanya khusus bagi Allah. Mengatur jagat itu khusus bagi Allah. Memberi rezeki itu adalah perbuatan yang khusus bagi Allah. Dan lain sebagainya. Sehingga tidak boleh ada seorang yang dia meyakini bahwa Allah lah yang ngatur jagat. Allah lah yang menciptakan gunung, langit, bumi, pohon-pohon. Allah lah yang memberi rizki. Karena kita semua ini butuh rizki. Apa pohon itu tidak butuh rizki? Pohon itu juga butuh rizki. Pohonnya gede sekali itu juga butuh rizki. Unsur-unsur dari tanah yang dia serap. Cahaya matahari yang dibutuhkan. CO2 yang dia konsumsi. Pohon ini ya. Itu juga dari Allah. Bagaimana bisa ada orang yang mengibadai pohon? Bagaimana bisa ada orang yang mengibadai jin? Padahal jin juga makhluk Allah. Diatur oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Butuh rezeki Allah. Ini adalah kejahilan yang luar biasa. Kebodohan.
mengibadahi sesama makhluk, karena yang patut diibadahi itu hanya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang merajai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalilnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb. Rabb itu yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rezeki, itu Rabb. Semuanya terkumpul dalam makna Rabb, Rabbun, ya, yang mentarbiyah. Ya. Al-alamin, seluruh alam semesta, seluruh makhluk. Ini dalilnya. Jadi Al-Fatihah ayat 2 itu dalil tauhid rububiyah. Apa dalilnya bahwa Allah semata-mata yang menciptakan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu dalilnya ini yang mencakup, ya. Ini dalil tauhid rububiyah. Allah musta'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini dalil dari hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, atau lebih tepatnya berdoa. Ini doa yang Nabi baca ketika membuka sholat malam. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi ketika membuka sholat malam. Karena sholat malam itu doa iftitahnya ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa doa iftitahnya khusus. Artinya boleh di sana membaca selain daripada doa iftitah yang biasa. Misalnya ini. Ya. Di antara penggalannya adalah anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya, ada kelengkapannya wa man fihinna. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang menguasai, yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki bagi 7 langit. Demikian pula bumi, wa man fihinna, dan siapa-siapa yang ada di antara keduanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaan yang berikutnya. Soal nomor 8. Ini tauhid yang kedua. Tauhid al-uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifraduhu bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Sebagaimana kita katakan pada pertemuan sebelumnya, yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat. Ayo dong ibadah le, itu bukan maknanya begitu. Dong ibadah le itu kan maksudnya sholat. Tapi ibadah itu tidak terbatas sholat. Ibadah juga mencakup ini, kad-du'a, seperti berdoa. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ya itu syirik. Orang berdoa ke keraton Gunung Kawi, minta-minta, muja-muja, minta pesugihan, itu syirik. Wadzabhi, demikian pula menyembelih untuk selain Allah. Itu juga syirik, tidak boleh. Sehingga menyembelih korban itu hanya untuk Allah. Seperti besok tanggal 10 Dzulhijjah. Hanya untuk Allah. Dan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Ini. Betapa banyak orang-orang menyembelih untuk selain Allah dan menganggap bahwa itu bukan merupakan kesyirikan. Menyembelih kepala, menyembelih kerbau, dilarungkan di laut, menyembelih ayam, kemudian nanti darahnya dipakai untuk sesuatu, sebelum bangun rumah, beleh kebu, dan lain sebagainya. Ini kesyirikan. Menyembelih itu hanya boleh untuk Allah. Ini. Loh, kalau menyembelih untuk dimakan itu bagaimana? Nah, itu kan bukan untuk takorrub. Tapi itu pun dengan menyebut nama Allah. Karena kalau tidak mengucap bismillah, maka tidak halal. Ya. Kalau menyembelih untuk makan itu tujuannya kan bukan untuk takorrub. Bukan untuk mendekatkan diri. Tapi kalau tadi menyembelih sesuatu untuk mendirikan gedung, disembelihkan binatang, disembelihkan sapi atau kerbau, ini tujuannya untuk apa? Meminta perlindungan ya, dari yang
menurut mereka berkuasa di tempat tersebut. Ini kesyirikan. Wan nadhri, demikian pula bernazar. Ya, bernazar. Ini juga merupakan bentuk ibadah, sehingga seorang tidak boleh bernazar kecuali hanya kepada Allah. Kenapa kok 3 ini disebutkan? Karena ini yang banyak manusia itu terjerumus dalam kesyirikan. Kalau Bapak Ibu lihat di kuburan-kuburan itu atau di petilasan itu ada tulisannya titip nazar. Artinya biasanya nanti mengadakan suatu ritual atau ruatan atau selamatan begitu di kuburan itu, mempersembahkan beberapa syarat-syarat. Nanti kalau kasil ya nazarnya itu, pokoknya dia memberikan persembahan kemudian memohon sesuatu. Nanti kalau kasil dia balik lagi ke sana memberikan apa yang dia janjikan. Ini namanya nazar. Ini seperti ini. Ya. Ini syirik kalau dilakukan untuk selain Allah, dan ini terjadi betul. Kalau kita lihat berita-berita tentang Gunung Kawi misalnya, itu di sana ada titip nazar, itu ada. Ya. Ini kesyirikan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai dalil dari tauhid uluhiyah, kewajiban bertauhid uluhiyah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia, yakni Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Dialah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Di surat Al-Baqarah ayat ke-163. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ketika itu Yaman belum Muslim seperti sekarang. Ketika itu Yaman dihuni oleh Ahlul Kitab, oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'adz, jadikanlah pertama-tama yang engkau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu riwayat di dalam Sahih Bukhari, ila ayyuhidullah. Di dalam Sahih Bukhari ada riwayat juga bahwa lafaznya, jadikanlah wahai Mu'adz, awal kali yang engkau serukan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, yakni dalam peribadahan kepada. Jadi ini pesan Nabi SAW pada juru dakwahnya, yakni Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin wal muslimat, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang menjadi da'i, yang menyeru manusia kepada kebaikan, hendaknya yang pertama kali atau yang paling dijadikan perhatian paling besar adalah menyeru para mad'u, orang-orang yang didakwai itu, agar mereka mentauhidkan Allah. Diulang-ulang, dinasihati, diingatkan, diulang-ulang terus menerus, jangan sampai lengah dari mentauhidkan Allah, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Kadang-kadang kesalahan juru dakwah itu memulai dari yang lain-lain dulu, bahkan ini tidak menjadi bahan perhatian. Ini yang dijadikan permasalahan hanya itu terus, tapi kalau ada misalnya di grup orang yang menyerukan kesyirikan, melakukan hal yang menyimpang, menge-share postingan-postingan yang berisi penyimpangan dalam akidah, diam saja. Ya. Ini merupakan suatu hal yang
menakjubkan ya. Ajib ini, aneh sekali. Aneh sekali. Ya. Ini bukan dakwah para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Persoalan nomor 9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Ini tauhid yang ketiga. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yakni huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa-apa atau sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya tentang dirinya sendiri. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang dengannya Allah mensifati dirinya sendiri di dalam kitabnya. Ya. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, berarti Allah itu punya sifat rahmah. Misalnya demikian. Awasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihati 'alal haqiqah. Atau juga kita menetapkan sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, menetapkan bahwa sifat itu sifat yang hakiki bagi Allah. Sifat yang hakiki. Bila takwilin, tanpa mentakwil. Wala tafwidin, tanpa mentafwid. Nanti akan kita terangkan maknanya. Wala tamthilin, tanpa mentamthil. Wala ta'tilin, dan tanpa mentaktil. Ada 4 istilah di sini. Takwil, tafwid, tamthil, ta'til. Takwil itu istilah gampangnya memalingkan dari makna yang sebenarnya. Takwil, mentakwil, itu yang dimaksud di sini adalah memalingkan dari maknanya yang sebenarnya. Maknanya yang hakiki. Maka tadi dikatakan menetapkan secara hakiki. Karena takwil itu memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Ini tidak boleh. Yang kedua yang tidak diperbolehkan, tafwid. Tafwid itu gampangannya mengatakan tidak tahu maknanya. Tidak tahu makna dari suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Padahal tidak ada sama sekali kesamaran atas hal tersebut. Didengarkan dulu, nanti akan kita beri contoh. Yang ketiga adalah tamthil. Tamthil itu artinya menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah ta'til, yakni menolak, tidak mau mengimani, tidak mau menetapkan suatu sifat bagi Allah. Padahal Allah sendiri telah menetapkan untuk dirinya. Dan demikian pula Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Misalnya Bapak Ibu, nanti akan datang hadisnya tapi kita bacakan, tidak ada masalah. Hadis tentang sifat nuzul, tentang turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Hadisnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini di sini juga ada di kitab ini, tapi tidak lengkap. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Allah turun, ya, Allah tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan baginya.
Mayyas aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri untuknya. Mayyastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, yakni di waktu tersebut, niscaya akan aku ampuni dosa-dosanya. Hadis ini kita menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Tanpa takwil, tanpa memalingkan makna dari makna yang sebenarnya. Misalnya mengatakan bahwa turunnya Allah di sini, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, turunnya Allah setiap malam, ya ini setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, itu maksudnya yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat Allah. Jadi bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun. Ini jelas-jelas memalingkan makna dari makna yang hakiki. Kenapa demikian? Coba diperhatikan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah tadi Allah turun ke langit dunia, yaqulu, berfirmanlah dia, yakni Allah, mayyad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan ijabah untuknya. Tentu ini menunjukkan bahwa yang turun itu adalah zat Allah, bukan rahmat Allah. Karena di sini berfirman, berarti yang turun adalah zat Allah. Ini yang pertama, tidak boleh mentakwil. Kita tetapkan salah satu sifat Allah adalah nuzul, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, tidak boleh mentafwid, tidak boleh mengatakan saya tidak tahu makna turun di sini apa. Yang tahu hanya Allah. Ini mentafwid. Padahal makna turun sangat jelas dan gamblang, dimaklumi oleh semua orang. Apa makna nazala yanzilu? Turun itu maknanya apa? Orang pasti tahu. Hanya saja yang seharusnya ditafwid, yang harusnya diserahkan ilmunya kepada Allah itu kaifiyatnya, bagaimananya. Itulah yang harusnya diserahkan ilmunya kepada Allah. Karena memang Allah tidak menjelaskan bagaimana turunnya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri. Dan tidak usah memperbincangkannya. Diserahkan ilmunya kepada Allah. Yang wajib atas kita hanya menerima, beriman, dan berserah diri. Tapi tadi kalau makna turun, orang tahu ya. Turun-turun hakiki, kita tahu apa makna turun. Masa orang tidak tahu makna turun? Tapi kan turunnya seperti apa itu yang tidak boleh. Ini perlu dipahami. Ini yang kedua, tidak boleh mentafwid, tidak boleh, oh saya tidak tahu makna turun di sini apa. Yang tahu hanya Allah saja. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Yang ketiga, tidak boleh mentamfil, memisal-misalkan, menyerupa-nyerupakan salah satu sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Misalnya, turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya saya dari tangga ini. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kafir menyerupa-nyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya roket. Itu kafir ini. Tidak boleh menyerupa-nyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini haram. Dan yang terakhir, tidak boleh mentaktil. Tidak boleh menolak. Misalnya, seseorang tidak boleh ya menetapkan, misalnya, tidak boleh menolak. Misalnya, oh saya tidak mau menetapkan nuzul. Tidak, itu bukan sifat Allah. Itu tidak ada. Sifat Allah tidak ada. Sifat nuzul. Itu namanya taktil. Ya. Menolak sifat bagi Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri atau telah dijelaskan oleh Rasulnya. Ini kewajiban kita menetapkan sifat bagi Allah. Menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dan menamai dirinya sendiri dengan nama atau sifat tersebut. Dan juga yang dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih. Ya, menetapkan maknanya yang hakiki tanpa mentakwil, tanpa mentafwid, tanpa mentamfil, dan tanpa mentaktil. Kal istiwa, seperti sifat istiwa. Ya, ketinggian Allah di atas arsy. Bahwa Allah itu tinggi, istiwa di atas arsy, di atas singgasananya, di atas 7 langit. Ini keyakinan yang sebenarnya kaum muslimin meyakininya. Wong kita sudah belajar sejak kecil peristiwa Isra Mi'raj. Naik ke
pertama diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan melalui langit 1, 2, 3, sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Itu artinya Allah di atas langit, di atas arusnya. Kenapa sekarang orang-orang lihat video di YouTube, muncul ustadz-ustadz baru, kemudian mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak boleh mempertanyakan Allah ada di mana. Pokoknya tidak tahu, Allah tidak terbatas begini dan begitu. Ini menyelisih dalil. Betapa banyak dalil tentang ketinggian Allah di atas arusnya. Wan nuzuli, dan demikian pula sifat nuzul tadi, turunnya Allah setiap malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Wal yad, dan sifat tangan bagi Allah. Wa ghairiha, dan selainnya. Ya. Sifat tangan misalnya ketika Allah Jalla wa'ala berfirman kepada iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah berfirman, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Kita menetapkan ada tangan bagi Allah, sifat tangan bagi Allah dengan makna yang hakiki kita tahu. Tapi kaifiatnya, tangannya bagaimananya, itu tidak boleh kita mempertanyakan. Itu haram hukumnya. Tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Tidak boleh menolaknya. Tidak boleh memalingkan dari makna yang hakiki. Oh, tangan itu maknanya kekuasaan. Tidak boleh. Ya. Kalau kekuasaan, kenapa Allah mentasniyahkannya? Khalaqtu biyadayya, dua tanganku. Kenapa harus pakai kata dua? Ya, dalam bahasa Arab tidak benar kok. Kekuasaan kok pakai kata dua. Tidak bisa. Ini menyiratkan bahwa ini tangan yang hakiki. Wa ghairiha, dan selainnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Mimma yaliqu bikamalihi, yang semua itu sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan, dan kesuciannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ingatlah selalu firman Allah ini dalam surah Asy-Syura ayat ke-11. Surah Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Jadi sifat-sifat Allah, turunnya Allah, tingginya Allah di atas arsy, tangan Allah dan lain sebagainya itu tidak pernah semisal dengan satu pun di antara makhluknya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang tadi riwayat Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu Wa Taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Di sini dikatakan oleh penulis, Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi. Yakni kita menetapkan bahwa Allah turun sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran, kesuciannya. La yushbihu ahadan min makhluqatihi. Tidak pernah menyerupai turunnya salah seorang pun dari antara makhluk-makhluknya. Ini menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang nomor 10, masih ada beberapa pertanyaan lagi, sebentar kita selesaikan. Nomor 10 penting sekali. Aina Allah, di mana Allah? Oh, ini belum geser. Nomor 10. Aina Allah, di mana Allah? Jawabnya, al-jawab, Allahu fauqal arsy 'alas sama'. Allah itu ada di atas arsy, di atas 7 langit. Qala Allah Ta'ala, dalilnya dari Al-Quran di surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih. 'Alal 'arsy istawa, istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Istiwa itu artinya ala wartafa'a, tinggi dan naik. Itulah arti istiwa. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana datang dalam Sahih Al-Bukhari.
Ini istiwa. Jadi bukan bersemayam. Kalau bersemayam itu kurang tepat. Karena kalau bersemayam nanti diartikan duduk atau lain sebagainya. Ini lebih baik tidak menggunakan kata bersemayam. Istiwa saja. Sebagaimana datang dari Al-Quran. Istiwa itu artinya tinggi dan naik. Di atas arsy-nya. Istawa alal arsy itu tinggi dan naik di atas arsy. Caranya bagaimana tidak tahu. Kembalikan kepada Allah kaifiatnya. Tapi maknanya kita tetapkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis sebuah kitab. Yakni Lauhul Mahfuz. Fahuwa indahu fauqal arsh. Jadi ketika Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menulis takdir-takdir para makhluk. Menulis segala apa yang akan terjadi ketetapan-ketetapan dalam Lauhul Mahfuz. Fahuwa indahu fauqal arsh. Dan kitab itu ada di sisinya, di atas arsh. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil bahwa Allah ada di atas arsh, ada di atas langit. Dalam Al-Quran, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit? Fis sama itu bukan di dalam langit artinya, tapi fis sama itu maksudnya di atas langit. Karena makna fi itu juga bisa bermakna di atas. Misalnya, qul siru fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi. Adakanlah perjalanan di atas bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Siru fil ard itu maksudnya adakanlah perjalanan di atas di atas bumi. Jadi bukan di dalam bumi, tapi di atas. Jadi fi itu tidak selamanya bermakna di dalam. Jadi fis sama, Allah fis sama, Allah itu di atas 7 langit, ya, di atas arsy-nya. Ini. Persoalan nomor 11. Halillahu ma'ana. Nah ini penting. Allah di atas arsy. Tapi kok dalam banyak ayat Al-Quran juga dikatakan Allah bersama kita. Misalnya perkataan Nabi Muhammad SAW ketika Abu Bakar bersama beliau dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Lah terus bagaimana ini? Apakah Allah bersama kita? Di sini dijawab. Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah itu bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya yang sempurna, dengan ilmunya. Inilah. Jadi yang bersama kita itu bukan zatnya, tapi pendengaran Allah, penglihatannya, ilmunya. Selalu, senantiasa bersama, mengawasi kita. Ya. Ini perlu diingat-ingat. Jadi kita itu senantiasa, kita itu beriman kepada Allah, kita senantiasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah doa-doa kita. Sehingga tidak usah takut. Di mana-mana tidak usah takut. Lewat kuburan kita tuh punya zat yang maha mendengar doa-doa kita. Senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Bukankah kita kemarin telah melewati ayat Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah lah yang melihat kamu ketika kamu berdiri mengerjakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah juga lihat gerak-gerik perubahanmu itu di antara orang yang sujud. Kalau di Masjidil Haram itu banyak sekali orang-orang yang salat. Di sana Allah tuh lihat setiap gerak-gerik orang. Setiap hambanya Allah tahu. Yang diucapkan semuanya tahu. Dalam keadaan bersamaan orang sholat mengucapkan doa. Yang ini berdoa, ini yang itu. Allah tahu semua. Allah dengar semua. Kenapa kita kok merasa kecil. Merasa minder di hadapan syaitan. Kenapa kok kita merasa tidak mau berlindung kepada Allah. Tidak mau kita bermunajat kepada Allah, tidak mau bergantung kepada Allah. Allah itu selalu bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya, dengan pengawasannya, penjagaannya. Ini yang bersama kita, demikian. Tapi zat Allah ada di atas arsy. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Dalam surah Thaha ayat 46, qala Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini konteksnya Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Artinya janganlah kalian berdua takut menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku beserta kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Allah jelaskan makna bersama itu apa? Asma'u wa ara. Aku melihat dan aku mendengar dan aku melihat. Pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah senantiasa bersama. Pertolongan Allah senantiasa bersama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah, ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah dengan para hambanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang mendengar dan dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Ai bi'ilmihi, yakni bersama kita, dekat dengan kita dengan ilmunya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir, nomor 12, ma hiya faidatut tauhid. Nah ini, apa faedah, apa keutamaan, apa manfaat bertauhid kepada Allah? Al-jawab, jawabannya, faidatut tauhidi, faidah, manfaat, fadilah, keutamaan, manfaat dari tauhid adalah hiya al-amnu fil akhirati minal azab. Keamanan di akhirat dari azab. Ya. Jadi inilah faidah tauhid yang terbesar, keamanan di akhirat dari azab Allah. Bukankah ini yang dicari oleh setiap orang? Plus ditambah apa? Wal hidayati fid dunya, dan petunjuk Allah di dunia. Bahkan keamanan juga di dunia. Ya, dari azab Allah di dunia. Ya. Bahkan tauhid adalah kunci-kunci dari segala kebaikan di dunia dan akhirat. At-takfirudz dzunubi, serta pengampunan dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya ya di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman sendiri maksudnya kesyirikan. Jadi maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Coba perhatikan ini. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Jadi mau mendapatkan keamanan di dunia akhirat, ya terlebih-lebih di akhirat, itu adalah dengan bertauhid kepada Allah. Menyelamatkan dari siksa kubur itu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini penting. Mengapa tauhid terus bulan-bulan itu tauhid wae. Ya, orang bosen ya. Bagian bosen tauhid wis ngerti wis dong. Ya, padahal di permasalahan yang sangat penting. Besok di alam kubur yang ditanya juga tentang tauhid. Tidak ditanya yang lain-lain, ditanya tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Itu tergantung bagaimana orang merealisasikan tauhid ini. Kalau di dunianya nyembah Nyi Roro Kidul, kalau di dunianya nyembah keris, kalau di dunianya suka baca zodiak, percaya pada ramalan-ramalan, datang ke dukun, sakit, datang ke dukun, itu nanti tidak akan bisa menjawab.
Ya, itu tergantung bagaimana seorang itu beriman, berilmu dan mengamalkannya. Ya, ini tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ya, perkara yang sangat-sangat penting. Sebagian orang ngapalke jawaban. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, malaikat, siapa? Nabi Muhammad adalah nabiku, Ka'bah adalah kiblatku. Itu ngapal ngelotok, kalau tidak diamalkan, nanti di alam kubur juga tidak bisa menjawab. Karena sekedar diucapan saja. Ini. Maka ayatnya dalam Al-Quran itu yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, ya, meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang kokoh, yakni dengan kalimat la ilaha illallah. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Ya, sepakat para ulama maknanya di alam kubur. Wa yudhillullahu zalimina, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan bakal bisa menjawab. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Ini kuncinya Bapak Ibu. Bukan diapalke ngelotok. Kalau nggak diamalkan sama aja. Diapalke ngelotok tapi selamatan Gunung Merapi ikut, ya sama saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir sebelum kita akhiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak para hamba atas Allah adalah bahwasannya Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, ini jadi besar sekali faedah tauhid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam ahlu tauhid sehingga kita wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mari kita didik, kita dakwai dengan dakwah tauhid. Kita mohon keteguhan kepada Allah supaya kita wafat di atas tauhid ini. Ada beberapa pertanyaan di chat tentang kurban yang kemarin juga belum saya jawab. Insya Allah ditunggu jawabannya di di grup saja. Insyaallah ta'ala. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.